warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Zahro dengan NIM akhir 064. Saya adalah mahasiswa PGSD kelas 1B. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Pada materi hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan, terdapat 3 subtema yang akan saya bahas. Yang pertama, hakikat pendidikan. Kedua, hakikat ilmu pendidikan. Dan yang ketiga, peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan ilmu pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Pendidikan berasal dari kata paedagogi dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata paes yang artinya anak dan agogos artinya membimbing. Jadi, paedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada pada masyarakat. Pendidikan menunjukkan pada suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Adapun definisi terpenting dari suatu pendidikan yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Yang kedua, meningkatkan skill bertanya dan kemampuan menganalisis sesuatu termasuk pendidikannya. Dan yang ketiga, meningkatkan kedewasaan individu. Pendidikan merupakan upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Potensi yang dimiliki oleh setiap individu tentu berbeda-beda, sehingga seorang pendidik mempunyai tugas yang penting dalam mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap individu, agar potensi tersebut dapat berkembang. Ditinjau dari proses terjadinya pendidikan, terdapat 2 hal yang harus dikembangkan. Yang pertama, proses individual, dan yang kedua, proses sosial. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai hakikat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari serta memproses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan pembuatan mendidik. Jika dalam diri seorang individu tidak mempunyai ilmu pendidikan, tentu mereka akan memiliki karakter yang buruk, karena perilaku setiap individu pada dasarnya dipengaruhi oleh sikap. Dengan adanya ilmu pendidikan yang dimiliki setiap individu, tentu akan menimbulkan sebuah pemikiran serta keterampilan baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmu pendidikan sebagai teori perlu dipelajari oleh pendidik karena akan memberi beberapa manfaat. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, untuk menghindari atau mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktik. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai di mana seseorang telah berhasil melaksanakan tugas dalam pendidikan. Pembahasan yang ketiga yaitu peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan ilmu pendidikan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional dan penyelenggaraan pendidikan. Adapun tujuan dari pendidikan nasional, yaitu bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian yang mandiri, serta bertanggung jawab di dalam kemasyarakatan dan kebangsaan. Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan 2 sistem. Yang pertama, pendidikan sistem terbuka. Pendidikan dalam sistem ini bertujuan agar siswa dapat dengan leluasa bisa menentukan hal yang ingin dipelajari. Yang kedua, pendidikan sistem multimakna.
Pendidikan ini diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta kecakapan dalam hidup. Ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, ilmu pendidikan bersifat empiris, karena diperoleh berdasarkan pengalaman dan objeknya dapat dijumpai atau dapat dilihat langsung secara materi atau wujud fisik. Yang kedua, ilmu pendidikan bersifat rohaniah, karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia. Yang ketiga, ilmu pendidikan bersifat normatif, karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, ilmu pendidikan bersifat historis, karena memberikan uraian teori tentang sistem pendidikan sepanjang zaman, dengan mengingat latar belakang dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tersebut. Yang kelima, ilmu pendidikan bersifat praktis, karena memberikan pemikiran tentang masalah yang langsung ditunjukkan kepada perbuatan mendidik. Sekian video pembelajaran saya mengenai hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.